Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita boleh bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Yes. Ya, Kalena pasti suka cita ya hari ini. Sangat bersuka cita Kak Wah. Doli. Kalau begitu, kalau Kak Kalena dan Kakak Doli sudah bersuka cita di pagi hari ini, Kakak Doli dan Kakak Lena ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Yuk kita semua berdiri. Kita akan menyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacita Tuhan yang mengalir dalam kita di sepanjang hari ini. Mari semuanya berdiri. Ayo. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Yang semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Alir sukacitamu mengalir dalamku. Menari dan berputar, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi ya, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Air sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersyukur, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersekali dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Ya Kak Doli. Adik-adik boleh duduk loh semuanya. Kak Doli, kan tadi kita udah bersukacita ya di sepanjang hari ini. Ada pujian yang berbunyinya seperti ini. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Kenapa? Karena cinta Tuhan yang begitu besar dalam sepanjang hidup kita. Kak Doli, kalian mau tanya, coba sebutkan satu saja bukti cinta Tuhan yang Kak Doli rasakan hari ini. Bukti Tuhan buat Kak Doli. Ya. Coba agak keras Kak Doli, biar adik-adik bisa dengar. Adik-adik ya, nanti sebutin sama papa mamanya atau sama kakak adiknya yang ada di sebelahnya. Apa bukti cinta Tuhan yang kamu rasakan hari ini? Coba. Kalena, Ya. bukti Tuhan untuk Kakak Doli itu adalah nafas kehidupan Kakak Lena salah satunya. Bisa bernafas ya. Iya. Bisa bernafas luar biasa. Kita bisa bayangin ya, kan sekarang ini lagi pandemi COVID, banyak orang yang ternyata itu keluhannya dia tidak bisa bernafas. Ada slime yang kayak slime gitu, dahak yang kental di dalam paru-paru seseorang yang membuat dia tidak bisa bernafas. Harus dibantu dengan alat pernafasan oksigen itu. Betapa menyakitkan. Tapi beruntung sekali, betul Kak Doli bilang bahwa Tuhan memberi nafas kehidupan hari ini. Luar biasa. Kita angkat pujian ini ya anak-anak yang luar biasa. Betapa, yuk kita memuji Tuhan, yuk kita menghormati Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah kita nikmati. Segala puji syukur, hormat juga syukur hanya bagimu Tuhan. Yang keras ya. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu.
membuka ibadah kita dengan doa pembukaan oleh adik kita Noel Sada. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Berkati juga kakak pengasuh dan teman-teman di rumah. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Adik Terima Noel. kasih Adik Noel. Kak Lena, Iya, Kakak Doli. kasih Tuhan itu seperti sungai yang mengalir. Kok bisa? Iya Kak Lena. Kenapa Kak Doli bilang gitu? Iya, karena cinta Tuhan itu kepada kita sangat luar biasa Kak Lena. Luar biasa, Berkatnya kepada kita tak terbatas Kak Lena. Masa? Iya. Oh. Untuk itu adik-adik kita sekalian kita menyanyi kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Udah seperti sungai, tak terbatas. Luar biasa sekali. Yuk, berdiri yuk. Ayo nyanyi buat Tuhan. Siap semuanya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Berkatnya berkat yang seperti sungai di hatiku ya. Kak Doli, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita akan memuji Tuhan sekali lagi tentang Alkitab adalah buku yang terindah. Kenapa loh Kak Doli? Karena dari Alkitab. Tapi dari mana kita bisa tahu? Kak Doli pernah baca Alkitab? Pernah Kak Lena? Baca Alkitab? Iya. Alkitabnya itu isinya apa sih? Kok dia bisa dibilang Alkitab tuh buku yang indah, buku yang bagus, buku yang luar biasa? Kenapa Kak Doli? Karena di dalam situ kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, kita kalau baca Alkitab kita bisa tahu ya kasih Iya. Tuhan ya. Kasih Tuhan. Waktu kita manusia berdosa, lalu Tuhan datang menebus dosa kita. Kalau kita nggak baca Alkitab, dari mana kita bisa tahu ya Kak ya? Betul sekali. Jadi tetaplah baca Alkitab, makin rajinlah baca Alkitab sehingga kita bisa tahu betapa kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kita angkat pujian Alkitab, buku terindah ya. Iya Kak Lena. Hai kawan, tahukah kamu ada buku
Eta untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Lena dan Kak Doli. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tiba saatnya bagi kami untuk membuka Alkitab kami, membacanya dan merenungkannya. Kami mohon penyertaan Roh Kudus bagi kami, bagi adik-adik semua, anak-anak semua yang ada di rumah, maupun hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan renungan, supaya kami semua diberkati oleh firman-Mu. Dan bukan hanya itu, mampukan kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-28. Bila Alkitab adik-adik sudah siap, adik-adik boleh membacanya, dan sambil itu kita melihat video yang diambil dari cerita Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Silahkan menyaksikan. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania di rumah Simon si Kusta. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Marta melayani. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Melihat itu, murid-murid gusar. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia,
apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Anak-anak, apa yang kita pelajari dari cerita hari ini? Kita belajar bahwa Yesus rela memberikan dirinya untuk kita. Dia rela mati untuk kita. Dan dia diurapi untuk mempersiapkan penguburannya. Yang kedua, kita juga belajar dari wanita itu. Dia memberikan yang terbaik untuk Yesus. Bagaimana dengan kita anak-anak? Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita. Bahkan mati di kayu salib. Apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Mari di masa Paskah ini kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan. Dan kita mau memberi yang terbaik untuk Dia. Sampai bertemu di cerita berikutnya dalam cerita sepekan menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah melihat video yang ceritanya diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1-8. Dalam video tadi kita melihat bagaimana seorang perempuan yang bernama Maria datang mengurapi Tuhan Yesus. Ini bukan Maria ibu Yesus ya. Ini adalah Maria saudaranya Lazarus. Masih ingat siapa itu Lazarus? Ya. Lazarus adalah seorang yang mati tapi dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Nah, ada yang tahu enggak apa sih artinya mengurapi? Ya, mengurapi adalah suatu tindakan menuangkan minyak yang harum di atas kepala seseorang sebagai tanda bahwa orang tersebut sudah dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan suatu tugas yang Allah berikan untuknya. Pada zaman itu, seorang imam atau seorang raja harus diurapi dulu sebelum dia melakukan tugasnya sebagai imam atau sebagai raja. Nah, dalam cerita tadi kita melihat Maria membawa minyak yang sangat mahal harganya dan menuangkannya di atas kepala Tuhan Yesus. Hal ini dilakukan Maria karena didorong oleh rasa kasihnya dan rasa syukurnya yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Maria mau memberikan hanya yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Maria ini digunakan Allah sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus sudah dipersiapkan untuk melakukan suatu tugas yang sangat penting. Tugas dari Allah sendiri, yaitu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik dari dirinya, yaitu untuk mati menebus dosa-dosa kita. Jadi, sekarang ini kita manusia yang percaya kepadanya tidak lagi mengalami hukuman, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang ini pula kita mau mengikuti teladan Maria, memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ya, kan Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di sini, tidak kelihatan lagi. Walaupun Tuhan Yesus masih menyertai kita, tapi kan tidak kelihatan lagi sama kita. Bagaimana caranya? Kita tidak bisa kasih minyak yang harum dan mahal untuk Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, seperti tadi kita melihat dalam video tersebut, dalam cerita dalam Alkitab, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, orang-orang miskin selalu ada pada kita. Jadi, saat ini kita menunjukkan kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama kita.
Lakukanlah hanya yang baik untuk sesama kita. Berkata-kata juga hanya yang baik kepada sesama kita. Itulah caranya kita memberikan yang terbaik dari diri kita untuk Tuhan Yesus. Hal itu kita lakukan sebagai tanda rasa syukur kita dan rasa kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, yang sudah menyelamatkan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat melakukan firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat hafalan pada hari ini terambil dari Mazmur 116 ayat 12. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Mazmur 116 ayat 12. Kalau sudah siap, mari kita baca bersama-sama. Dengan apakah akan kubalas Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Kita ulang sama-sama ya. Dengan apakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Ya. Ini ayat hafalan yang dapat menuntun adik-adik semua, menuntun kita semua sepanjang minggu ini. Nah, minggu ini ada aktivitas. Apa sih aktivitasnya? Mari kita menyaksikan video berikut ini. Shalom, hari ini aktivitas kita adalah kita akan membuat ayat Alkitab yang kita akan tempel di celengan yang kita akan buat. Berikut adalah alat-alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan dan cara membuatnya. Silakan disimak. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah botol aqua atau botol apa saja yang sedang seperti begini, kertas kado, karton, spidol, gunting, dan kertas yang bisa dibentuk apa saja, lalu tulis ayat hafalannya. Ayat hafalan kita terdapat pada Mazmur 116 ayat yang kedua. Baik, kita akan mulai membuat aktivitas kita di hari ini. Oh iya, dan kita juga membutuhkan lem. Pertama yang kita lakukan adalah kita mengukur kertas yang kita gunting tadi ke botol. Kita tandai dengan spidol. Kita potong menggunakan pisau cutter. Setelah itu kita mengguntingnya. Setelah itu kita mengukur botol pada karton. Jadi bulatan yang kita buat harus tidak pas di botol, kita kasih lewat lebih besar daripada botolnya. Setelah itu kita menggunting. Setelah kita gunting, ini akan menjadi celengan. Oleh karena itu kita akan membolongi atasnya. Pisau cutter. Kita minta tolong mamanya atau kakak untuk menggunakan pisau cutter bagi anak-anak yang kecil. Kalau yang sudah besar, makanya hati-hati.
Oke, setelah begitu kita akan membungkusnya dengan kertas lagi. Kita ukur di atas kertasnya. Lalu kita gunting ya. Setelah kita gunting, kita tempelkan pada kertas karton yang telah kita potong. Kita lem di ujung-ujungnya, kita taruh lem di ujung-ujung karton, lalu kita lemnya seperti begini. Jadi kita lubangi dulu. Oke, jadi yang bawahi juga. Setelah kita tutup botolnya atas dan bawah, maka kita akan menutup botol ini dengan kertas kado. Setelah kita bungkus seperti ini, kan ada kelebihannya. Kelebihan kertas ini kita rapikan, bawahnya juga kita rapikan. Nah, sudah jadi anak-anak semua. Setelah itu kita menuliskan ayat Alkitabnya di kertas yang boleh dibentuk apa saja. Ini kita memakai batik. Nah, sudah jadi. Nah, inilah hasilnya. Sudah jadi. Silakan mencoba di rumah ya anak-anak. Yesus Sukacita. Adik-adik dan kakak Lena, Ya Kak Doli. sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu, kita menyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacita. Sudah disiapkan kan uang persembahannya? Yuk. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Ambil sukacita
Terima kasih buat anak-anak yang sudah menyiapkan persembahannya. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita angkat satu pujian, Aku Diberkati. Kita diberkati kan? Puji diberkati. Adik-adik juga pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Siap? Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami semua dan anak-anak yang ada di rumah boleh berkumpul beribadah bersama-sama. Terima kasih untuk waktu yang manis, waktu yang baik. Kami boleh diizinkan punya waktu untuk beribadah yang manis. Terima kasih juga kalau hari ini kami masih diizinkan, diberkati, dan kami memberikan persembahan. Berkati dan kuduskanlah persembahan-persembahan yang telah dikumpulkan oleh anak-anak kami yang ada di rumah, sehingga setiap persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak yang ada di rumah bersama dengan keluarga mereka, kiranya di sepanjang minggu pekerjaan ini, juga mereka yang bersekolah, anak-anak semua diberkati, diberikan kesehatan, diberikan damai sejahtera. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Hamba Kak Lena, juga Kak Doli, dan semua Ibu Eta, dan semua kami yang terlibat di dalam pelayanan kami hari ini. Kami bersyukur dan mengembalikan segala pujian kami hanya kepada Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi minggu depan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih. Shalom. Tuhan Yesus berkati.